Nggak boleh ngalangin. Pertama kali gue bisa lihat makhluk mengerikan itu gitu. Itu waktu umur gue 5 tahun. Gue lihat pocong. Sampai 3 hari nggak bisa tidur. Ngerasa diteror banget. Ada satu kejadian. Gue akan coba menggambarkan sosoknya buat kalian. Oke? Sampai sekarang tuh dia masih mau kayak manggil gue. Itu gue nggak bisa nolongin. Dia ngerasa bahwa dia tuh lagi dikejar-kejar dan mau dibunuh, padahal posisinya dia udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin gue Sabrina. Insya Allah kedepannya gue bakal ngisi di channel ini terus, jadi jangan bosan lihat gue ya. Di sini gue bukan paranormal terkenal atau orang pinter yang bisa ngobatin orang lain. Gue di sini cuman pengen sharing sama kalian pengalaman-pengalaman gue yang berbau mistis. Gue nggak mau jadi orang yang so pinter atau so tahu tentang dunia mistis gitu, tapi kita di sini sharing bareng-bareng. Pertama kali gue bisa lihat makhluk mengerikan itu gitu. Itu waktu umur gue 5 tahun. Bayangin 5 tahun pertama kalinya gue melihat sosok yang sampai sekarang gak pernah bisa gue lupain. Gue lihat pocong. Pocong itu jelas banget. Dulu kan kalau misalnya zaman-zaman dulu, anak-anak zaman dulu tuh nggak main gadget ya. Kita mainnya kayak main petak umpet, main lari-lari, terus main kelereng. Nah itu posisi gue lagi main petak umpet. Dan gue nggak inget itu gue main petak umpet sama siapa. Yang jelas yang gue inget tuh gue lagi ngumpet di kolong meja. Terus lama banget gue diem di kolong meja. Terus kok nggak ada yang nyariin gue bilang kok gue nggak ketemu ya, nih teman-teman gue kemana. Dan gue nggak inget loh itu teman-teman gue siapa yang main petak umpet dulu, gue nggak inget sama sekali. Di situ gue cuma inget itu gue penasaran kok gue nggak kena ya, nggak dapat nggak ada yang nemuin gue, padahal gue cuma ngumpet di kolong meja. Dan ibaratnya kayak kolong meja adalah hal yang paling gampang untuk dijangkau anak-anak ngumpet gitu kan. Itu nggak ada yang nemuin gue. Sampai akhirnya gue keluar dari tempat persembunyian gue. Begitu keluar, gue cuman ngeliat kain putih itu ngambang, kain putih melayang gitu. Terus dengan polosnya gue melihat ke atas, dan gitu melihat ke atas gue ngeliat pocong men dengan mukanya yang astaga, gue langsung merinding gue. Itu parah, itu pengalaman pertama yang, lu tau gak sih pocong yang mukanya udah busuk, yang matanya tuh udah merah, terus ini kayak daging busuk gitu. Sumpah gue ngeliat itu dan gue langsung lari dan nangis nyariin nyokap gue. Itu pertama kalinya gue ngeliat hantu. Dan itu satu kampung geger. Itu posisinya siang-siang, sekitar jam 12 siang. Dan lu bayangin jam 12 siang gue ngeliat sosok itu gitu. Itu pertama kalinya. Terus setelah kesininya ya akhirnya gue mulai sering ngelihat mereka gitu. Pertama kali lihat yang pocong itu gue sampai 3 hari nggak bisa tidur. 3 hari gue nggak berani untuk meremin mata. Dan itu parah banget sih, teror banget menurut gue. Sampai akhirnya mungkin orang tua gue bawa gue ke kiai atau gimana gitulah, entah caranya. Sampai akhirnya gue udah nggak bisa lihat mereka lagi, nggak bisa ngelihat hantu-hantu lagi, karena teror banget kan. Gue takut banget, ke kamar mandi gue takut, mau main gue takut. Sampai gue nggak masuk sekolah, waktu itu gue masih TK, gue nggak masuk sekolah beberapa hari karena gue takut banget gitu loh. Dan nggak mau ditinggalin sama nyokap sendirian, gue harus kemana-mana sama nyokap. Di rumah aja mandi tuh harus ditemenin nyokap gitu. Parah banget. Sampai itu gue mulai hidup tenang tuh sekitar sampai SD kelas 6 mau ke SMP. Itu gue tenang banget hidup gue. Begitu gue ganti sekolah masuk SMP, ketemu lingkungan baru, teman-teman baru, terus tempat sekolah juga baru gitu. Dan gue kan sekolah negeri, ya lu tau lah pasti sekolah negeri itu sekolah yang bisa dibilang lama gitu kan, udah tua gitu. Itu sekolah negeri pertama di kampung gue dulu. Dan wow gitu, itu sekolah serem banget dan banyak banget mitos-mitos tentang hantu di sana gitu.
Sampai akhirnya gue pertama kali lihat lagi setelah umur 5 tahun itu, gue baru lihat lagi tuh SMP. Tapi gue ada satu sampai sekarang yang bikin gue masih ngerasa takut dan ngerasa diteror banget. Ada satu kejadian, gue lagi liputan tentang mistis gitu untuk channel televisi di daerah Depok ya. Liputannya itu bareng sama Abah Ukon di gudang bekas aki. Itu rumah yang menurut gue masih teror banget dan sering banget kebawa mimpi sampai sekarang. Yang sering gue kebawa mimpi itu ada 2 sosok. Kalian boleh lihat, ada videonya pernah di-share di sini. Itu gue lepas kontrol, di situ gue kemasukan gitu. Itu kalau nggak salah gue kemasukan anak kecil. Itu dia berusaha untuk nempel terus sama gue. Gue akan coba menggambarkan sosoknya buat kalian, oke? Sosoknya tuh dia kurus, kecil, mungkin sekitar 6 tahun, 4-6 tahun deh, umuran segitulah ya, kecil banget soalnya. Dia nggak pakai baju, dia cuma pakai celana kolor, dan itu kotor banget, sobek-sobek. Jadi di lehernya tuh ada bekas luka yang rantainya tuh kencang banget gitu. Dan rantainya ini ada talinya, dan talinya tuh dipegang sama sosok makhluk yang tinggi, gede, hitam, terus dia bersisik gitu, tangannya tuh bersisik kayak ular, kayak kadal, terus ini panjang banget, kuku tangannya panjang dan kukunya panjang. Gue nggak ngelihat mukanya sih ya, kalau untuk yang besar itu gue nggak lihat mukanya, gue cuma lihat dari leher sampai ke bagian kaki gitu, dan dia pegang rantai si anak itu. Rumah itu kan teror banget ya, maksudnya di situ banyak banget korban-korban pesugihan gitu. Itu si anak kecil itu salah satu korban pertama. Dia sih ngasih tahu gue, dia tuh korban pertama dari pesugihan di situ. Dan dia minta ikut gue, dia pengen pulang, dan dia ngerasa takut banget, dan ketakutan si anak itu tuh masih kebawa sampai sekarang. Dan gue sering banget mimpiin anak itu. Gue ngerasa kayak gue nggak bisa nolongin tuh anak gitu. Dia ngerasa padahal dia udah mati gitu, dia arwah, tapi dia ngerasa bahwa dia tuh lagi dikejar-kejar dan mau dibunuh, padahal posisinya dia udah mati gitu. Ya sobat mistis, ini foto atau gambar yang anak kecil yang tadi gue ceritain. Ini awalnya dia itu ngegantung gitu, kayak nangkep kaki gue. Dia nangkep kaki, ikut kemana-mana. Terus kita lagi penelusuran sampai ke belakang-belakang gitu kan, dan dia tetap ikut. Awalnya gue kayak ngerasa cuman kaki gue berat aja gitu, berat sebelah, di sebelah kanan itu berat sebelah, karena dia ngegelayutin kaki gue, kayak berusaha untuk ikut gitu. Terus sampai akhirnya itu sakitnya udah nggak ketahan lagi ketika udah di luar tuh, di halaman luar rumahnya itu udah nggak ketahan lagi. Sampai akhirnya gue ngomong ke Abah Furqan kalau kaki gue sakit, terus diobatin kan, entah dibacain apa sama dia, sampai akhirnya udah nggak sakit lagi. Terus karena kondisinya tuh udah nggak kondusif untuk kita lanjut penelusuran di situ, akhirnya kita keluar. Nah begitu keluar dari gerbang rumah itu, kita keluar. Nah sampai di depan gerbang itu gue ngerasa kayak orang linglung. Gue ngerasa ini nggak tahu gitu, ini apa sih gitu. Terus kayak mau nangis gitu, gue ngerasa kayak mau nangis. Gue ngerasanya udah, aduh, badan gue udah sakit. Gue sih ngerasa kayak dia kayak ngegelayut gitu kan di sini, udah sakit banget dan takut. Terus gue bingung, kayak gue kayak ada di tempat asing dan gue nggak tahu harus kemana. Anak kecil ini jadi masuk ke gue, dan setelah itu gue gelap. Gue cuma ngedengar anak kecil nangis. Terus dia bilang mau ikut. Dia pengen ikut gue karena dia takut di situ. Terus pas dia lagi ngomong tuh gue ngerasa banget ini gue sakit gitu, kayak luka, perih, sakit gitu. Aduh sakit banget. Terus gue ngerasa setiap kali dia mau ngomong, mau ngeluarin kata-kata, itu kayak ditarik gitu, kayak lo pakai kalung, terus kalung lo ketarik ke belakang gitu. Nah itu kayak gitu, itu rasanya kayak gitu, sakit banget. Jadi setiap kali mau ngomong ketarik gitu. Dan gue ngelihat orang yang nariknya, ini yang gue bilang tangannya gede, dan gue cuma ngeliat tangan doang lagi narik. Nah sih, setelah itu ya udah akhirnya gue disadarin. Begitu sadar udah pada bingung kan orang-orang. Terus gue diliatin kayak
ini gue kenapa men gitu, gue gak tau gue kenapa, gue takut gitu. Terus ini udah basah, tapi gue udah basah air mata gitu, udah bingung. Dan ya gimana, gue nggak bisa nolongin anak ini gitu, karena ya dia yang dari yang gue tahu ceritanya, dia ini anaknya pembantu di situ, di rumah itu gitu, dan dia ditumbalin sama majikannya. Dan dia anak kecil tumbal pertama di rumah itu. Parah sih, kasihan banget. Dan kondisinya tuh kayak ini pipinya bukan gembil gitu tapi bengap, ini kayak memar-memar gitu. Terus ini ada luka tusukan, darahnya masih, dan ini masih darah, bau amis keluar ngecor terus. Terus gue nggak bisa lihat tangannya. Dan pas dia apa ya, kayak ngegelantungin kaki gue pun, gue cuma lihat bagian lengan ini, gue nggak lihat jari-jarinya. Gue nggak tahu dia punya jari atau enggak. Yang jelas dia cuma ngegantung gitu, jadi kayak sepotong doang tangannya. Terus kurus banget, dia cuma pakai celana kolor zaman dulu gitu. Ini sih salah satu sosok yang masih, kalau gua mimpi itu masih ke bawah, dan dia selalu kayak manggil-manggil kayak, Kak bawa aku pergi, Kak bawa aku pergi. Ya segitu tadi cerita gue tentang pengalaman yang menurut gue masih bikin gue takut sampai sekarang gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus sadar dan akui kalau misalnya makhluk-makhluk mistis itu banyak banget dan ada di sekitar kita gitu. Mau kamu yang mungkin nggak ngerasain atau kamu yang bisa ngeliat gitu, kayak gue nih contohnya gitu kan, yang bisa ngeliat mereka gitu. Mereka tuh ada loh, dan kita harus sadar betul gitu. Oke, cukup sekian cerita dari gue. Nanti kita lanjut lagi guys. Jangan lupa subscribe, comment, and